Sebelumnya, selamat pagi Ibu. Perkenalkan, nama saya Febrinia Jenita Nirmala Panggul, biasa dipanggil Febri. Saya mahasiswa program studi D3 Kesehatan Gigi dari kampus Poltekkes Kemenkes Kupang. Jadi maksud dan tujuan saya pagi hari ini berada di sini Ibu, saya ingin melakukan penyuluhan yang berkaitan dengan kesehatan gigi. Khususnya hari ini saya akan membahas tentang karies gigi. Kita langsung masuk ke materinya Ibu. Sebelumnya saya ingin bertanya dulu ke Ibu, mungkin Ibu pernah dengar apa itu karies gigi? Ya, pernah. Karies gigi. Jadi karies gigi itu atau kata lainnya itu adalah gigi yang berlubang ya Ibu. Atau mungkin Ibu pernah mengalami gigi berlubang, sakit gigi karena gigi berlubang? Ya, dulu pas masih kecil. Ya. Jadi di sini saya akan menjelaskan yang pertama itu dari pengertian karies gigi itu sendiri, Bu. Jadi karies gigi itu adalah penyakit jaringan gigi yang ditandai dengan kerusakan jaringan yang disebabkan karena sukanya kita untuk mengkonsumsi makanan manis dan malas untuk membersihkan setelahnya, menggosok gigi setelahnya. Jadi makanan manis yang kita makan ataupun bukan makanan yang ada dalam kita punya rongga mulut itu, jika kita tidak membersihkannya, itu dia lama-lama akan berkolaborasi dengan bakteri yang ada dalam rongga mulut dengan air liur, sehingga itu akan menurunkan pH atau kadar asam dalam mulut, sehingga terjadilah kerusakan atau yang disebut dengan gigi berlubang. Yang berikutnya Ibu, proses terjadinya karies gigi itu sendiri. Nah, Ibu bisa lihat di sini proses terjadinya karies gigi itu. Nah, ini karies gigi, proses terjadinya itu gigi. Maksudnya gigi itu di sini kalau misalkan kita memiliki struktur atau bentuk gigi yang tidak sinkron atau tidak sempurna itu Ibu, itu menjadi faktor besar. Karena apa? Karena ketika kita mengunyah makanan, itu nanti makanannya akan cepat nempel di gigi, dan kalau misalkan kita memiliki posisi gigi yang tidak normal kan sukar untuk dibersihkan, susah untuk dibersihkan. Ketika karena susahnya untuk dibersihkan, sehingga terjadilah penumpukan plak dan bakteri, sehingga terjadinya karies gigi. Yang berikutnya itu ada mikroorganisme atau bakteri yang masuk ke dalam rongga mulut yang masuk bersamaan dengan makanan, sehingga nanti dia memiliki faktor atau peran besar juga dalam proses terjadinya karies gigi. Yang berikutnya itu adalah waktu. Waktu itu jadi seiring berjalannya waktu, karies gigi itu akan terjadi. Kalau misalkan kita lama tidak membersihkan gigi, maka sejalan dengan waktu akan terjadi itu lubang gigi. Nah, yang berikutnya itu adalah substrat atau kadar asam dalam mulut. Nah, yang berikutnya itu apa sih penyebab terjadinya karies gigi? Jadi penyebab terjadinya karies gigi itu sendiri itu berawal dari penumpukan plak. Jadi plak itu sendiri itu merupakan sisa-sisa makanan yang nempel itu yang kita tidak bersihkan itu. Nah, sisa-sisa makanan yang menempel dan tidak kita bersihkan itu nanti dia akan berakomodasi atau berkolaborasi dengan bakteri dalam rongga mulut, dengan air liur juga, sehingga akan terjadinya penurunan pH dalam rongga mulut, sehingga kadar asam dalam rongga mulut itu meningkat. Terjadilah proses yang namanya karies gigi, atau asam-asam tersebut yang ada dalam rongga mulut itu akan mendemineralisasi lapisan email. Jadi Ibu, lapisan terluar dari gigi kita ini, lapisan terluar yang warna putih yang biasa kita lihat itu namanya lapisan email. Gigi. Nah, dia akan merusak lapisan email tersebut, sehingga terjadilah karies gigi. Nah, berikutnya adalah akibat dari karies gigi itu. Tentunya yang pertama ada yang namanya bau mulut. Nah, bau mulut, jika sudah terjadi ini bau mulut, otomatis kita tidak bebas ya untuk berbicara dengan orang lain, akan malu berbicara dengan orang lain, minder gitu. Yang kedua itu akan terjadi gigi menjadi ngilu. Nah, ketika kita mengkonsumsi makanan panas atau dingin, jika kita mengkonsumsi dan sudah mulai terasa ngilu, berarti itu sudah merupakan gejala awal dari terjadinya karies gigi.
biasanya kalau kita menggigit makanan panas atau dingin dan terasa ngilu, berarti tingkat karies giginya kita itu sudah mencapai email atau dentin. Email atau dentin. Dan kalau misalkan karies giginya masih sampai di tahap email atau dentin, itu masih kita bisa melakukan perawatan dengan melakukan penumpatan gigi itu misalnya, seperti itu. Tapi ketika kita merasakan nyilu dan kita membiarkannya terus dia membesar sehingga mencapai pulpa, maka nanti itu kita tidak bisa melakukan perawatan dengan menambal lagi. Itu kita harus melakukan perawatan saluran akar, misalnya perawatan saluran akar, kalau tidak nanti diindikasikan untuk dilakukan pencabutan. Nah, kami sarankan kalau misalkan giginya sudah mulai terasa nyilu begini, untuk segera dilakukan pemeriksaan saja, biar dilakukan penempatan. Karena kalau misalkan dia sudah mencapai pulpa, maka itu sudah agak susah nanti di ibunya akan rasa tidak enak, karena kalau dia sudah mencapai pulpa, ibu kena dingin sedikit itu pasti dia akan sakitnya sampai di kepala gitu, karena saraf-saraf dari gigi itu dia terhubung dengan saraf yang ada di kepala, seperti itu. Terus yang berikutnya adalah gigi menjadi goyang. Nah, karies gigi itu gigi menjadi goyang. Yang berikutnya adalah gusi bengkak atau abses. Nah, gusi bengkak atau abses ini terjadi dari karies gigi. Jadi dalam karies gigi itu kan ada bakteri. Nah, bakteri ini nanti dia akan turun ke gusi sehingga itu akan terjadi pembengkakan pada bagian gusi, karena di dalam ini abses atau pembengkakan ini sendiri nanti di dalamnya itu ada cairan berwarna kuning atau tidak, penggumpalan darah itu semua disebabkan karena infeksi akibat gigi berlubang ini itu sendiri. Terus yang kelima, gigi ompong. Kalau giginya sudah goyang, otomatis habis itu ompong ya, karena akan dilakukan pencabutan. Terus gigi menjadi sakit. Gigi menjadi sakit ini tentunya karena ibu sudah pernah merasakan sakit gigi, pasti rasanya sangat tidak enak, tidak nyaman. Yang berikutnya, proses pemunyahan terganggu. Ya, kalau gigi kita rusak, mau makan apa-apa pasti susah, pasti harus pikir 2 kali dulu. Mau makan es krim, aduh tapi saya punya gigi sakit jadinya tidak bisa. Ya, jadinya proses pemunyahan terganggu, tidak bisa makan sembarang gitu, karena pikir dengan giginya. Yang berikutnya ini ada akibatnya, tentu ada pencegahannya. Bagaimana supaya tidak terjadi itu karies gigi itu sendiri? Pencegahan yang dapat dilakukan itu adalah sikat gigi 2 kali sehari. Sikat giginya itu pagi setelah sarapan dan malam sebelum kita tidur. Nah, untuk bagian menyikat gigi ini sendiri, seringkali banyak kasus orang yang mengatakan kalau saya sudah rajin sikat gigi setiap hari, tapi kok kenapa masih gigi saya masih berlubang gitu. Sudah rajin sikat gigi tapi masih berlubang. Nah, mungkin ada beberapa faktor yang menyebabkan ada yang salah dari cara menyikat giginya. Yang pertama itu adalah durasi menyikat giginya. Nah, durasi menyikat gigi itu yang seharusnya itu adalah 2 menit, selama 2 menit. Kenapa 2 menit? Karena pasta gigi yang kita gunakan untuk menyikat gigi itu kan mengandung fluor. Jadi fluor yang ada dalam pasta gigi itu dia punya fungsinya itu untuk mengembalikan atau menguatkan jaringan email pada gigi. Kenapa harus 2 menit? Setidaknya selama waktu 2 menit kita memberikan kesempatan kepada fluor-fluor yang ada pada pasta gigi tersebut untuk diserap oleh email gigi, bagian email gigi. Yang berikutnya, teknik menyikat giginya bagaimana? Disarankan teknik menyikat giginya itu dari atas ke bawah, seperti itu, atau memutar agar makanan yang ada di sela-sela makanannya itu hilang. Terus yang kedua, gunakan pasta gigi yang mengandung fluor. Pasta gigi yang mengandung fluor, misalnya Pepsodent, itu kan dia ada fluor di dalamnya. Terus yang kedua, makan makanan yang berserat. Makan makanan yang berserat di sini itu maksudnya ada buah-buahan, sayur-sayuran, itu lebih banyak mengkonsumsi makanan berserat itu juga akan membantu proses penguatan jaringan gigi. Ketiga itu, hindari makan makanan manis dan lengket. Jadi di sini kita tidak menyarankan untuk tidak mengkonsumsi makanan manis, karena tubuh kita juga perlu makanan manis. Jadi di sini kita mengurangi makan makanan manis, dan disarankan setelah mengkonsumsi makanan manis itu, kalau tidak sempat untuk menyikat gigi, setidaknya berkumur-kumur setelah makanan manis agar sisa makanannya itu tidak terlalu menempel pada gigi. Yang keempat itu adalah
kontrol ke dokter gigi. Untuk kontrol ke dokter giginya ini sendiri disarankan untuk orang dewasa itu 6 bulan sekali, dan untuk anak-anaknya itu 3 bulan sekali. Sering ya kalau Iya, anak kecil. anak-anak kecil karena mereka punya kan masih dikasih gigi sementara, gigi susu. Iya. Jadi ibu, demikian materi yang saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan. Kan anak kecil itu kan kebiasaan ya, dia minum susu, ada yang sambil ngendok sambil tidur. Soalnya ini anak ponakan saya begitu ya, kalau dia tidur harus minum susu sambil ngedot, sampai giginya itu karies sebenarnya, sampai habis yang di atas ini semua habis gitu. Terus mamanya juga kesusahan gitu untuk melakukan bersihan gigi karena anaknya juga sering takut, sering nangis gitu pada saat sikat gigi. Nah, bagaimana itu caranya biar kita itu bisa membiasakan atau bisa mendidik anak kita dari kecil mau gitu sikat giginya? Ya. Karena kalau kasus yang tadi ibu bilang itu sering mengkonsumsi susu sambil tidur gitu. Iya. Nah, jadinya giginya di depan itu karies semua. Kalau untuk kasus tersebut namanya itu rampan karies, pada anak-anak itu namanya rampan karies. Nah, bagaimana caranya supaya ini anaknya mau membersihkan gigi? Mungkin yang pertama yang bisa kita lakukan itu adalah membiasakan, lihat dari kita orang tua juga. Kasih lihat Apakah kita orang tuanya sudah sering melakukan hal yang sama, atau mungkin dengan melakukan sesuatu yang menarik, misalnya mengajak anak menyikat gigi dengan membuka lagu anak. Kan ada lagu anak yang tentang kesehatan gigi itu, menyikat gigi. Nah, sering-sering biarkan anak menonton video atau animasi-animasi. Biasanya anak-anak tertarik dengan video-video seperti itu. Nah, biasakan dia, kalau misalkan dia sudah tertarik untuk menonton video tersebut, mulai perlahan-perlahan kita kasih dia pengertian. Lihat itu, mari kita coba gitu, mari kita coba sama-sama. Atau tidak, kalau misalkan orang sebagai orang tuanya mau pergi untuk menyikat gigi, cobalah untuk mengajak anak-anaknya sama-sama gitu, sambil bermain sambil menyikat gigi seperti itu. Nanti saya yakin lama-kelamaan juga anaknya pasti akan terbiasa untuk menyikat gigi. Atau mungkin coba memberitahu anak, deh kalau nanti kamu malas menyikat gigi, ini giginya jadi begini-begini, coba kasih tunjuklah video-video yang mungkin nanti akan merangsang dia, oh saya tidak boleh begini, saya harus rajin menyikat gigi seperti itu. nanti kalau sudah begini tuh giginya ya bisa berganti ya. Iya, bisa. Karena anak-anak kan masih dikasih gigi susu. Kalau misalkan giginya keras itu, kita melakukan pencabutan, kita cabut, nanti juga dia akan tumbuh lagi. Namanya nanti fasenya itu gigi permanen namanya. Tapi disarankan kalau mulai dari usia sejak kecil itu untuk dirawat giginya, supaya apa? Supaya nanti gigi permanennya juga itu tumbuhnya sehat, terus struktur giginya bagus. Kalau misalkan pada kejadian misalnya anak kecilnya tumbuh giginya sudah tidak betul lagi, posisinya sudah tidak baik, itu nanti waktu pertumbuhan gigi permanennya bisa saja itu giginya tumbuh tidak rata, tidak rapi seperti itu. Makanya sedini mungkin bisa diberikan edukasi untuk merawat gigi seperti itu. Mungkin ada lagi. Ini gimana kalau posisinya kan gigi kita berlubang ya, terus sudah dilakukan penambalan, lalu ada fasenya ya, kan tahapannya itu kalau kita tambah gigi kan dulu yang tidak permanen kan ya. Ya, setelah itu baru ditambah, udah copot itu tambalannya itu. Nah, untuk fase yang dikasih tambalan permanen itu kan katanya harus ada alat dari rumah sakit atau apa yang khusus gitu ya. Nah, gimana dalam masa itu sebelum ditambal permanen itu gimana caranya biar gigi kita itu nggak sakit gitu walau dalam keadaan dia keropos gitu yang tambal-tambalannya.
Kalau mungkin maksudnya tadi tambalan sementaranya rusak, jadi Iya. tambalannya sementara Terkikis terkikis ya. Mungkin untuk beberapa kasus misalnya itu tambalannya sudah mulai terkikis atau sudah tidak kuat lagi ya, karena setelah tambalan biasanya dokter itu memberikan komunikasi terapeutik yang namanya itu memberikan pengarahan. Misalnya setelah penambalan ini diharapkan untuk sering kontrol ke dokter lagi kan, kontrol ke dokter. Nah, mungkin terjadinya propos seperti itu karena memang selama fase tambalan sementara itu belum pernah konsultasi lagi ke dokter. Nah, kalau misalkan kita pergi konsultasi ke dokter, nanti kan dokter lihat, oh ini masalahnya di sini nih. Jadi langkah yang tepat untuk memperbaikinya begini, sebelum sampai nanti diganti sampai ke tumpatan tetap. Nah, mungkin juga pada saat menyikat gigi itu terlalu keras di bagian tambalan ini, karena disarankan setelah melakukan penambalan di bagian yang ditambal itu usahakan mengikat giginya jangan terlalu keras biar tambalannya tidak rusak, karena itu kan masih tambalan sementara. Nah, mungkin karena tidak mengikuti instruksi yang diberikan oleh dokter sehingga itu terjadi. Karena kalau misalkan kita membiarkan itu lagi, bisa saja nanti terjadi infeksinya itu pada jaringan akarnya, pada bagian pulpanya itu bisa terjadi infeksi. Maka disarankan ketika setelah dilakukan penempatan sementara, kalau dokter sudah membuat jadwal untuk kunjungan ke dokter, diharapkan untuk pergi melakukan kunjungan biar nanti dokternya tahu perawatan apa nih yang tepatnya, baiknya bagaimana supaya tidak terasa sakit. Atau mungkin nanti kalau misalkan masih terasa sakit, nanti dari sana mungkin akan dikasih biasanya obat untuk meredakan rasa sakit sampai waktunya si tambalan sementara ini diganti dengan tambalan tetap, seperti itu. Mungkin ada lagi. Karies gigi tuh sama tidak dengan karang gigi? Oh, kalau karies gigi itu beda dengan karang gigi. Karies gigi itu kan gigi berlubang. Sedangkan karang gigi itu sendiri adalah plak yang menumpuk terlalu lama di dalam rongga mulut dan sudah tidak bisa dibersihkan lagi dengan hanya menggunakan sikat gigi. Tidak bisa dibersihkan hanya menggunakan sikat gigi. Itu biasanya plak itu biasanya dia itu ada di sela-sela gigi seperti ini, maka itu dianjurkan untuk kita segera melakukan tindakan scaling, pembersihan karang gigi. Karena kalau tidak dilakukan scaling itu bisa juga karang gigi itu bisa juga menyebabkan gigi goyang. Maka dianjurkan kalau misalkan terdapat karang gigi dalam rongga mulut untuk segera dilakukan tindakan scaling. Kalau tidak mau ada karang gigi dalam rongga mulut, dianjurkan untuk rajin menyikat gigi. Sekarang mungkin saya yang ingin sedikit bertanya ke Ibu. Mungkin Ibu bisa mengulangi lagi tadi karies gigi itu apa seperti apa? Karies gigi itu adalah gigi berlubang yang disebabkan oleh jarangnya kita sikat gigi. Ya, tepat sekali Ibu. Saya akan melengkapi sedikit jawaban dari Ibu. Jadi karies gigi itu merupakan penyakit jaringan gigi yang disebabkan karena sukanya kita mengkonsumsi makanan manis dan malas untuk membersihkan gigi, sehingga terjadi penumpukan plak dan bakteri dalam rongga mulut yang nantinya akan merusak jaringan keras gigi. Nah, berikut saya mau tanya Ibu, mungkin penyebab dari karies gigi itu sendiri itu bagaimana? Ibu bisa lihat di sini, ini gambar karies giginya ini seperti ini Ibu. Ya, penyebabnya itu penumpukan plak yang lama-lama itu karena jarang dibersihkan melalui sikat gigi, sehingga nanti lama-lama giginya akan rusak. Tepat sekali Ibu. Jadi saya akan menegaskan lagi penyebab awal dari karies gigi itu sendiri itu seperti yang Ibu bilang tadi, berawal dari penumpukan plak atau sisa-sisa makanan
jarang untuk kita bersihkan sehingga dia berkolaborasi dengan bakteri dalam rongga mulut yang akan menurunkan pH dalam mulut sehingga terjadinya demineralisasi pada jaringan email atau jaringan keras gigi. Nah, akibatnya Ibu mungkin Ibu tahu atau akibat dari karies gigi itu seperti apa? Yang pertama itu bau mulut, yang kedua gigi goyang, gigi ngilu, nah, terus ya bersihnya bengkak, terus nanti lama-lama giginya ompong. Ibu benar semua yang Ibu sampaikan tadi. Jadi akibat dari ini yang pertama itu adalah bau mulut, yang kedua gigi menjadi ngilu ketika kita mengkonsumsi makanan panas atau dingin, yang ketiga itu gigi menjadi goyang, yang keempat itu gusi bengkak atau abses, yang kelima itu gigi jadi ompong, yang keenam itu gigi menjadi sakit, yang ketujuh proses peminyahan akan terganggu. Nah, pencegahan agar tidak Ibu, mungkin Ibu tahu bagaimana cara untuk mencegah agar tidak terjadinya karies gigi? Pertama itu rajin gosok gigi minimal 2 kali sekali, pagi setelah sarapan dan malam sebelum tidur. Lalu yang kedua banyak makan makanan instan. Lalu yang ketiga jangan lupa selalu kontrol ke dokter untuk yang dewasa 6 bulan sekali dan untuk anak-anak 3 bulan sekali. Ya, tepat sekali Ibu. Dari makanan manis Ya, dari makanan dan terima kasih Ibu. Jadi kesimpulan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah jadi karies gigi itu merupakan kerusakan jaringan yang disebabkan karena bakteri, penumpukan plak dan bakteri. Cara supaya tidak terjadi karies gigi itu yaitu dengan rajin membersihkan gigi, menggosok gigi minimal 2 kali sehari, pagi setelah sarapan dan malam setelah sebelum tidur. Dan jangan lupa juga untuk sering kontrol kesehatan gigi ke dokter gigi. Terus hindari makan makanan yang manis dan perbanyak mengkonsumsi makanan yang berserat. Nah, agar kita terhindar dari yang namanya bau mulut, gusi bengkak, peminyahan terganggu seperti itu. Nah, akhir kata saya mau menyampaikan seperti ini Ibu. Menjaga kesehatan gigi itu tidaklah sulit, akan lebih sulit kalau kita mengobati gigi yang sudah rusak. Kalau udah sakit gigi sudah pusing cara ngobatinnya. Agak sulit cara ngobatinnya gigi udah sakit. Kalau sakit gigi orang ribut saja, aduh rasanya. Ya, karena saya juga mengalami sakit gigi. Jadi Ibu, demikian materi penyuluhan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Saya mau mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya karena sudah meluangkan waktunya. Terus jika ada kesalahan kata saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.